Pembahasan jawaban soal esai sosiologi. Jika saya adalah seorang pemimpin dari daerah dengan akses pendidikan terbatas, maka langkah-langkah yang akan saya ambil pertama yaitu meningkatkan akses fisik atau infrastruktur yang ada di tempat tersebut, sehingga saya akan membangun lebih banyak sekolah atau fasilitas belajar lainnya, terutama di bagian daerah-daerah pelosok yang terpencil, sehingga tidak ada warga yang tidak mendapatkan pendidikan. Selain itu, yang kedua, saya juga harus menyiapkan tenaga pendidik atau guru yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi para siswa dan memberikan ilmu yang akan membantu siswa menambah wawasannya. Dan yang ketiga, saya juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses pendidikan yang lebih meluas, seperti melalui program belajar atau e-learning, dan masih ada berbagai program lainnya. Saya juga harus meningkatkan akses transportasinya agar siswa dapat sampai ke sekolah dan melakukan pembelajaran untuk meningkatkan pendidikan mereka. Lembaga pendidikan dan agama dapat membantu keluarga untuk mempertahankan nilai moral di era digital dengan berbagai cara. Contoh yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan, peran pertama yaitu mengintegrasikan nilai moral ke dalam kurikulum atau pembelajaran mereka, sehingga para siswa dapat belajar nilai-nilai moral ke dalam berbagai mata pelajaran yang ada, dan siswa dapat mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, dapat berupa program pendidikan karakter, di mana siswa akan mengikuti program pendidikan karakter untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam diri mereka seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan berbagai hal lainnya. Selanjutnya, lembaga agama juga dapat membantu, yaitu dengan cara yang pertama, adanya pendidikan agama yang relevan, yaitu menyesuaikan pengajaran agama dengan perkembangan zaman dan isu-isu sehingga tetap relevan bagi generasi muda. Yang kedua, dapat berupa pemanfaatan media sosial. Dengan adanya media sosial, kita dapat menggunakannya untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan nilai-nilai agama kepada generasi muda. Selain itu juga dapat dengan dilaksanakannya acara-acara yang mendukung para remaja untuk semakin meningkatkan nilai moral mereka dengan retret ataupun penyuluhan. Kebijakan atau program yang bisa dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat adalah pertama yaitu dengan adanya program UMKM yang akan memberikan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil sehingga mereka juga dapat bersaing di pasar yang lebih besar lagi. Dampaknya yaitu ini akan membantu pengusaha-pengusaha kecil sehingga memiliki modal yang memampukan mereka untuk bersaing di ranah yang lebih tinggi, dan mereka juga akan mendorong status ekonomi mereka sehingga kesenjangan sosial juga akan berkurang. Yang kedua yaitu bisa merupakan lewat pajak progresif, yaitu di mana menerapkan sistem pajak orang kaya akan dikenakan pajak yang lebih tinggi dibanding orang miskin, dan pendapatan dari pajak ini akan digunakan untuk membiayai program sosial yang akan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi bagi masyarakat miskin agar mereka juga dapat merasakan kehidupan yang lebih layak dan kesenjangan sosial juga dapat dikurangi.
Agar lembaga agama dapat tetap relevan dalam generasi muda, itu dapat kita lakukan dengan cara pertama yaitu membuka diri terhadap perkembangan zaman. Jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Lembaga agama juga perlu mengikuti perkembangan yang ada dan isu-isu kontemporer. Yang kedua, dapat lewat menyampaikan pesan agama dengan bahasa yang mudah dimengerti. Karena pesan-pesan agama perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh generasi muda dan relevan dengan kehidupan yang dirasakan oleh generasi muda. Yang selanjutnya yaitu melibatkan generasi muda dalam berbagai kegiatan keagamaan, sehingga ini akan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlihat lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan keagamaan, seperti contohnya menjadi relawan atau pemimpin kegiatan remaja. Pembahasan jawaban soal esai SAS Sosiologi. Pertama, memiliki simbol sendiri. Setiap lembaga sosial tentunya memiliki simbol yang menjadi ciri khas atau kekhasan dari suatu lembaga. Hal ini dapat dilihat dari berbagai lembaga yang memiliki simbol khas yang berupa identitas mereka. Yang kedua, yaitu memiliki tata tertib dan tradisi. Setiap lembaga sosial tentunya memiliki sebuah aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan panutan bagi pengikutnya. Yang ketiga, yaitu usianya lebih lama. Lembaga sosial tentu memiliki usia yang lebih lama dibandingkan anggota di dalamnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai lembaga sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya yaitu memiliki alat kelengkapan. Sebuah lembaga sosial tentunya memiliki alat kelengkapan yang berguna untuk memenuhi tujuan dari lembaga tersebut dan mendukung aktivitas atau kegiatan yang ada dalam lembaga tersebut. Yang kelima yaitu memiliki ideologi. Lembaga sosial memiliki ideologi mereka sendiri dan ideologi ini akan dianggap ideal bagi para pengikut atau pendukung lembaga tersebut. Ideologi ini juga memiliki kepemilikan bersama. Dan yang terakhir yaitu memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Lembaga sosial tentunya memiliki daya tahan mereka sehingga mereka tidak akan lenyap begitu saja. Hal ini dapat dibuktikan dari lembaga sosial yang dapat kita lihat masih ada dari zaman ke zaman. Berikut adalah contoh peta paralel Clausen, di mana seorang pasangan suami istri bernama Tono dan juga Nina memiliki 2 orang anak bernama James dan juga Arthur. Kemudian James menikah lagi dengan istrinya, sementara Arthur juga menikah lagi dengan istrinya. James dan istrinya memiliki anak bernama Adi, sementara Arthur dan istrinya memiliki anak bernama Siti. Adi dan Siti merupakan sepupu, sementara James dan Arthur merupakan saudara kandung yang memiliki gender yang sama yaitu laki-laki. Sehingga Adi dan juga Siti menikah, dan itulah yang disebut dengan pernikahan secara paralel Clausen. Lembaga pendidikan dan agama dapat membantu keluarga untuk mempertahankan nilai moral di era digital dengan berbagai cara. Contoh yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan, peran pertama yaitu mengintegrasikan nilai moral ke dalam kurikulum atau pembelajaran mereka, sehingga para siswa dapat belajar nilai-nilai moral ke dalam berbagai mata pelajaran
yang ada dan siswa dapat mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, dapat berupa program pendidikan karakter, di mana siswa akan mengikuti program pendidikan karakter untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam diri mereka seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan berbagai hal lainnya. Selanjutnya, lembaga agama juga dapat membantu, yaitu dengan cara yang pertama, adanya pendidikan agama yang relevan, yaitu menyesuaikan pengajaran agama dengan perkembangan zaman dan isu-isu sehingga tetap relevan bagi generasi muda. Yang kedua, dapat berupa pemanfaatan media sosial. Dengan adanya media sosial, kita dapat menggunakannya untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan nilai-nilai agama kepada generasi muda. Selain itu juga dapat dengan dilaksanakannya acara-acara yang mendukung para remaja untuk semakin meningkatkan nilai moral mereka dengan retret ataupun penyuluhan. Kebijakan atau program yang bisa dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat adalah pertama, yaitu dengan adanya program UMKM yang akan memberikan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil sehingga mereka juga dapat bersaing di pasar yang lebih besar lagi. Dampaknya yaitu ini akan membantu pengusaha-pengusaha kecil sehingga memiliki modal yang memampukan mereka untuk bersaing di ranah yang lebih tinggi dan mereka juga akan mendorong status ekonomi mereka sehingga kesenjangan sosial juga akan berkurang. Yang kedua yaitu bisa merupakan lewat pajak progresif, yaitu di mana menerapkan sistem pajak orang kaya akan dikenakan pajak yang lebih tinggi dibanding orang miskin. Dan pendapatan dari pajak ini akan digunakan untuk membiayai program sosial yang akan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi bagi masyarakat miskin agar mereka juga dapat merasakan kehidupan yang lebih layak dan kesenjangan sosial juga dapat dikurangi.